warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua, kelas 11, 12, dan 13. Apa kabar? Ibu Retno berharap semuanya kalian sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar di awal semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Namun karena kondisi yang belum kondusif, belum membaik dalam masa pandemi ini, sehingga pembelajaran kita masih berlangsung seperti pada semester ganjil, yaitu melalui pembelajaran jarak jauh. Pekan kedua di bulan Januari ini bertemu dengan Ibu Retno pada pembelajaran tematik muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Senin ini kita bertemu dengan tema 5, yaitu tentang pengalamanku, subtema 2, pengalaman bersama teman. Ya, kemarin pada subtema 1 apa sayang? Pengalaman masa kecil. Nah, pada subtema 2 kita akan membahas tentang atau mempelajari tentang pengalaman bersama teman. Nah, anak ibu semuanya, sebelum kita belajar, agar Allah berikan kita kemudahan, pemahaman dalam mengikuti pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah. Duduk yang rapi semuanya anak ibu. Kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah berikan ilmu kita bermanfaat. Anak ibu semuanya, pada setiap kali pembelajaran tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Maksud dari ibu guru menyampaikan pembelajaran adalah agar kalian setelah mempelajari materi ini memiliki kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki. Yaitu dari tujuan pembelajaran yang pertama, siswa, anak ibu semuanya dari kelas 11, 12, dan 13 diharapkan dapat menyebutkan pengalaman bersama teman. Yang kedua, siswa dapat mengungkapkan permintaan maaf. Ini sudah pernah dibahas ya pada semester 1. Kita mereview kembali, mengulang kembali. Yang ketiga yaitu siswa dapat menuliskan permintaan maaf. Yang keempat, siswa dapat mengungkapkan rasa sayang melalui syair lagu. Yang kelima, siswa dapat mengungkapkan persahabatan dari syair lagu anak. Kira-kira itu 5, mudah-mudahan dapat tercapai semuanya dengan baik. Baiklah anak ibu, kita lanjutkan. Apa itu pengalaman? Ada yang tahu? Coba. Wah, benar sekali ya. Pengalaman dapat diartikan peristiwa yang pernah kita alami. Ya, misalnya anak ibu pernah mengalami sekolah di TK, berarti itu pengalaman. Anak ibu pernah mengalami ikut nenek ke pasar berbelanja, wah sesuatu yang baru, itu juga pengalaman. Nah, dari sebuah pengalaman itu ada 2 macam pengalaman. Ada pengalaman yang membuat hati anak ibu senang, yang membuat hati anak ibu bahagia, maka disebut pengalaman yang menyenangkan. Tapi ada juga peristiwa atau pengalaman yang pernah kalian alami tapi membuat hati kalian sedih ya. Kalau sedih itu jadi ada yang menangis misalnya. Nah, pengalaman yang membuat hati kita sedih disebut pengalaman yang tidak menyenangkan, atau disebut juga pengalaman yang menyedihkan.
Nah, Bu Retno berikan contoh pengalaman yang menyenangkan. Bu Guru berikan contoh misal jalan-jalan bersama keluarga, apakah itu ke kebun binatang, ke taman bunga, ya, ke Monas. Ada yang pernah berjalan-jalan dengan papa mama? Oh, semuanya sudah pernah. Senang tidak? Alhamdulillah, pasti senang ya. Dengan suasana keluarga kalian jalan-jalan. Lalu misalnya mendapat hadiah ketika nilainya bagus, atau ketika menjadi juara baca puisi, anak ibu diberikan hadiah, juaranya sudah merupakan pengalaman yang menyenangkan. Dapat hadiah pula, senang sekali ya. Nah, pengalaman yang menyenangkan itu biasanya selalu kita ingat, dan kita ingin mengulanginya lagi dengan lebih baik lagi ya. Terus misalnya pengalaman yang menyenangkan juga, misalnya kalian menghadiri pernikahan tante atau om kalian, ya pasti kalian senang dengan suasana yang ceria, bahagia. Nah, pernikahan yang kalian hadiri termasuk salah satu pengalaman yang menyenangkan. Nanti anak ibu boleh menyebutkan pengalaman kalian ya, pengalaman kalian yang menyenangkan di masa kalian masih kecil. Lalu Bu Retno tahu dari mana pengalaman saya masih kecil? Kan saya baru lahir. Nah, ketika anak ibu baru lahir, tentunya belum bisa merasakan pengalaman apa yang kalian alami. Tapi kalian bisa mendengar cerita tentang kalian sewaktu masih kecil ya, masih bayi sampai sekarang kelas 1 SD, dari cerita orang lain. Coba misalnya dari cerita siapa? Iya betul, dari papa, dari mama, dari nenek, kakek, betul. Atau dari paman, dari bibi, atau mungkin dari kakak kalian ya. Kalian mendengar cerita bahwa waktu kamu masih 2 tahun, misalnya waktu adik berumur 2 tahun, adik pernah loh terjatuh dari sepeda roda 3 misalnya. Itu, wah berarti sedih dong kak, saya nangis gitu. Tapi kalian belum bisa ingat sepenuhnya. Ya, itu adalah pengalaman yang menyenangkan contohnya. Yang kedua, pengalaman yang menyedihkan atau yang membuat hati kalian tidak senang. Coba apa? Kalian sebutkan. Ya boleh, misalnya apa? Terjatuh dari sepeda. Iya, itu juga salah satu pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya lagi, Bu Guru contohkan di sini, dapat nilai jelek. Kenapa bisa jelek nilainya? Kalian lagi gak mood belajar, lagi agak males belajarnya ya, sehingga nilainya kurang bagus, terus hatinya jadi kurang senang. Nah, kalau sudah seperti itu, apa kalian tetap malas-malasan belajar atau rajin belajar? Iya betul, kalian harus semangat untuk lebih rajin belajar agar nilainya tidak jelek lagi. Kalau nilainya bagus, siapa yang senang? Betul, anak-anak ibu senang, papa mama senang, ibu guru juga senang ya. Ada lagi yang menyedihkan, misalnya ketika dirawat di rumah sakit. Apakah diri kalian sendiri, ataukah papa atau mama yang sedang sakit? Rasanya sedih nggak? Ya sedih pasti ya. Kalau kalian yang sakit, papa mama sedih, kalian juga sedih. Harusnya bisa bermain dengan teman, tapi ternyata harus boboan, tangannya diinfus ya. Itu salah satu contoh pengalaman yang menyedihkan. Yang lain lagi adalah misalnya kita mendengar berita duka, salah satu dari keluarga kita atau keluarga besar kita, kerabat kita meninggal dunia. Itu juga biasanya membuat kita sedih, kita menangis, namun tidak boleh berlarut-larut. Kita harus tawakal dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap yang hidup, semua makhluk hidup, apakah kita manusia, hewan, tumbuhan, pasti akan mati, pasti akan meninggal. Oleh karena itu, kalau ada kerabat yang meninggal, kita doakan, kita ikhlaskan, semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedih boleh, pasti sedih, tapi tidak boleh menangis, meraung-raung, meratapi ya. Nanti
mungkin membuat hati kita sedih, maka disebut pengalaman yang menyedihkan. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, ketika anak-anak ibu pengalaman bermain bersama teman, ketika bermain pasti senang ya. Senang nggak kalau bermain sama teman? Senang sekali. Main apa saja misalnya? Anak laki-laki main bola ya, petak umpet misalnya, ini udah pernah dibahas di semester 1 ya. Kalau anak putri masak-masakan misalnya, terus main tali, main congklak ya. Itu adalah permainan di masa kecil, merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan bersama teman-teman ya. Apalagi yang kalian biasa main dengan tetangga-tetangga di rumah, pasti senang sekali. Selesai belajar sore hari, kalian diizinkan bermain oleh papa atau mama, manfaatkan dengan baik, karena waktu bermain itu juga membuat hati kalian gembira, senang, termasuk juga istirahat yang baik agar semangat lagi untuk belajar di malam hari, mengerjakan PR atau lainnya ya. Namun ketika sedang bermain biasanya ada teman yang iseng ya kan, ada yang jahil ya enggak. Nah, sehingga misalnya mainan kalian sudah disusun-susun, ada yang iseng jalan terus dirusak gitu ya. Kalian kecewa enggak? Sedih enggak? Ya, tapi karena tindakan teman tadi membuat kalian kecewa ya, maka teman yang melakukan keisengan tadi itu harus mengucapkan permintaan maaf ya. Jadi dalam bermain dengan teman merupakan pengalaman masa kecil. Saat bermain, jika kita melakukan kesalahan, kita harus berani meminta maaf ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan kepada siapapun ya, kita harus segera meminta maaf. Walaupun ke adik kita usianya lebih muda, kita harus berani mendahului meminta maaf. Karena kesalahan itu bisa terjadi tanpa sengaja. Misal anak ibu sedang lari, ternyata menabrak teman. Nah, itu kan tidak sengaja. Teman kalian bergeser ke sini, kalian sedang lari. Nah, itu adalah kesalahan yang tidak sengaja. Namun demikian, kita harus tetap meminta maaf. Dan syarat meminta maaf itu harus disampaikan dengan tulus. Tulus tahu gak? Ikhlas ya, benar-benar disampaikan dengan jujur dari dalam hati dan berniat tidak melakukannya lagi kecerobohan yang sama ya. Contoh, tidak sengaja menjatuhkan pensil teman, mematahkan pensil teman. Mungkin karena kalian main-mainkan ya, sehingga pensilnya itu patah. Sesudah minta maaf, maka wajib teman yang dimintai maaf itu menyampaikan ungkapan balasannya. Misalnya, maafkan aku ya. Nah, kita memaafkan nggak? Kita memaafkan kan? Nah, kita jawab, iya nggak apa-apa, tapi jangan begitu lagi ya misalnya. Nah, kalau sudah demikian, anak ibu yang melakukan kesalahan tadi berjanji untuk tidak mengulangi supaya hal yang tidak baik tadi tidak terulang lagi. Nah, guru berikan contoh ungkapan permintaan maaf dan tanggapannya. Di sini ada namanya Siti. Siti meminjam buku kepada Udin ya, berjanji mengembalikan hari ini. Ternyata Siti lupa. Bagaimana ungkapan permintaan maaf Siti? Di sini Siti menyampaikan, Udin, Siti mohon maaf lupa membawa bukumu, buku yang dipinjam kemarin. Udin baik hati ya, dia menjawab, menyampaikan ungkapan tanggapannya. Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Nah, ini adalah contoh permintaan maaf dan tanggapan dari teman yang dimintain permintaan maaf dan memberikan maaf. Contoh yang kedua, seorang adik kepada seorang kakak. Adik mengatakan, mohon maaf ya kak, saya tidak sengaja membuat buku ini sobek. Rupanya si adik tidak sengaja membuat buku kakaknya sobek. Lalu kakaknya memberi ungkapan tanggapan, tidak apa-apa dik, kakak memaafkan kamu, tapi lain kali lebih hati-hati ya. Nah, ini pesan agar
berhati-hati sehingga tidak terjadi lagi buku sang kakak sobek ya. Oke. Nah, setelah mengungkapkan secara lisan, anak-anak ibu bisa mengungkapkan permintaan maaf secara lisan. Bu Retno berharap kalian bisa menuliskan kata kalimat permintaan maaf yang tadi. Misalnya kalian berlatih di buku tulis, misalnya habis berbuat kesalahan kepada kakak misalnya, tidak lupa menyimpan bukunya. Adik, buku kakak mana? Sehingga dicari-cari. Adik bilang, maaf kak, saya lupa menyimpan kembali. Nah, kamu tulis ya, seperti dikte tapi sendiri. Nah, Bunda berikan contoh, nanti boleh kalian kerjakan, ditulis di buku tematik ya, tematik tulis. Menuliskan ungkapan permintaan maaf. Contoh pertama, maafkan ya Hasan, saya tidak sengaja mematahkan pensilmu. Nah, ini salah satu contoh permintaan maaf. Tanggapannya apa? Hasan insya Allah akan menjawab, iya tidak apa-apa, lain kali lebih hati-hati ya, misalnya seperti itu. Yang kedua, maafkan ya Titus, aku tidak sengaja menabrakmu. Yang ketiga, maafkan saya Bu, tidak sengaja melupakan air minum. Misalnya ketika makan bersama, tiba-tiba tangannya tidak sengaja menyenggol gelas air minum sehingga tumpah di meja makan. Agak repot kan ya, harus dibersihkan. Nah, anak ibu yang baik langsung meminta maaf kepada ibu atau siapa saja yang sedang ada di meja makan bersama. Lalu kalian bersihkan air minum yang tumpah itu. Insya Allah mama dan semua anggota keluarga akan memaafkan kesalahan yang tidak sengaja. Yang keempat contohnya adalah, maafkan ya Ahmad, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Mungkin sedang jalan tersenggol tadi sehingga bukunya yang ada di pinggiran meja terjatuh. Apa yang kalian lakukan? Selain kalian meminta maaf, kalian ambil buku yang terjatuh itu, diletakkan kembali di tempat semula ya. Nah, itu adalah contoh untuk ditulis ungkapan permintaan maaf. Ketika kita bermain bersama teman, kita juga bisa mengungkapkan rasa sayang kita kepada teman kita melalui syair lagu. Nah, menyanyi itu kan menyenangkan ya. Anak-anak ibu bisa kan menyanyi lagu-lagu untuk teman? Bisa? Nah, di sini nanti kalian buka pada buku tema 5 kalian ya. Buku pembelajaran tema 5 kalian ada lagu ciptaan Ibu Kasur yang berisi ungkapan kasih sayang untuk orang tua. Ada lagi di halaman 89 lagu tentang ungkapan rasa sayang yang disampaikan untuk teman atau sahabat ya. Di masa kecil bermain bersama teman itu adalah hal yang menyenangkan, dan senangnya itu bisa dengan bernyanyi. Bernyanyi itu syair lagunya ada lagu-lagu yang berisi mengungkapkan kasih sayang kepada ibu kita. Nah, contohnya di sini adalah satu-satu aku sayang ibu. Sudah pernah ya nak ya di semester 1 ya. Nah, nanti kalian buka di halaman 84 buku tematik kalian nyanyikan. Kalian cermati kalimatnya, kalian pahami apakah benar isinya ungkapan kasih sayang untuk orang tua. Lalu ada juga ungkapan sayang untuk teman. Ada menyatakan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, ada keluarga, di sekolah senang, ada teman-teman dan ibu guru ya. Nah, itulah anak ibu, kalian masih kecil, udah mempunyai pengalaman ya kan? Pengalaman itu ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Ketika kita mendapat pengalaman yang menyenangkan, kita harus bersyukur kepada Allah atas karunia itu, sehingga kalian dapat mengalami hal-hal yang indah dalam kehidupan kalian. Apabila kita mendapatkan musibah, pengalaman yang membuat hati kita tidak senang, misalnya sepedanya dicuri orang ya, pada sepeda baru kesayangan, maka kita juga harus tetap bertawakal kepada Allah bahwa ini adalah takdir yang Allah berikan untuk kita, keluarga kita. Maka cukup ucapkan apa? Kalau kita mendapatkan musibah,
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ungkapan innalillahi itu tidak hanya untuk ketika kita mendengar berita duka cita, ada yang meninggal, namun ketika kita kehilangan sesuatu, kita sedih ya, karena sesuatu yang kita sayang itu hilang dari kita juga mengucapkan ungkapan itu. Sehingga kita berserah diri kepada Allah, apapun keadaan kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu, anak Ede Islam Asafiyah tentunya diharapkan menjadi anak yang soleh dan soleha. Selain cerdas, ya, pandai, sopan, santun, yang utama adalah menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau sudah soleh dan soleha itu pasti biasanya baik, biasanya sopan, biasanya juga pasti pintar, luar biasa. Itu adalah harapan semua orang tua. Nah anak ibu, ini akhirnya apa yang sudah Bruno sampaikan adalah materi pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat pahami. Untuk tugasnya nanti Bruno sertakan di dalam WA yang Bu Guru kirim ke grup kelas masing-masing ya. Demikian anak ibu pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian anak ibu semuanya. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap rajin belajar agar nilai kalian semakin bagus di semester 2 ini. Terima kasih anak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.